Kisah Abah Sepuh teleport secepat kilat dengan wasilah sholawat dari KH Kholil Bangkalan. Beliau pendiri Pondok Pesantren Suryalaya tepatnya berada di daerah Tasikmalaya, banyak pengikut dan santri-santrinya. Kisah ini diceritakan dari kiai ke kiai, dari santri ke santri. Riwayat dan matan sanadnya syohih. Beliau seorang ulama tawadu dan sufi ternama, pengamal tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Beliau selalu hikmat pada guru-gurunya, terutama guru tarekatnya yaitu Abah Tolha. Suatu ketika, tatkala Abah Sepuh diperintah gurunya, agar datang ke Syekhona Kholil Madura, untuk mendapatkan ijazah sholawat darinya, dengan berjalan kaki bersama 11 santri. Tibalah saatnya jalan kaki, mereka semua dari Cirebon menuju ke Bangkalan Madura, dengan diiringi doa oleh Abah Tolha. Mereka tawakal hanya kepada Allah. Ketika mereka sampai di pertengahan jalan, antara dari daerah Kendal dan Pekalongan, di sebuah hutan yang terkenal banyak setan, yaitu hutan lebat yang bernama Alas Roban. Sampai di hutan masuk maghrib, terdengar suara adzan, mereka melihat ada musola dari kejauhan. Sinar lampunya sungguh terang benderang. Di musola sudah ada orang tua ente sorban. Mereka lalu berwudu bersama-sama untuk melaksanakan sholat berjamaah. Orang tua yang nunggu di dalam musola, lantas tiba-tiba orang tua itu berkata, "Ayo cepat wudunya, kita sholat jamaah maghrib sama-sama." Ketika mereka sudah siap sholat berjamaah, yang diimami oleh orang tua setengah baya, orang tua itu ucapkan niat dengan bersuara, "Usolli fardol maghribi, titik ireng, titik putih, wedus gembel, menda, kebo, pada melebu kabeh. Maring kandenge, Allahu Akbar." Artinya, niat saya sholat maghrib, ayam hitam, ayam putih, kambing, domba, kerbau semuanya masuk ke dalam kandangnya masing-masing, Allahu Akbar. Para santri itu kaget terperanjat, mendengar bacaan niat sholat yang tidak ada dalam syariat, juga tidak pernah diajarkan kiai tarekat. Abah Sepuh tetap diam dan mengikuti imam, lalu ke-11 santri YG ikut sholat dalam barisan, mereka keluar musola, dan menuju jalan. Dalam sholat jamaah itu hanya tersisa Abah Sepuh sendirian. Ketika selesai mendirikan sholat, orang tua yang jadi imam terperanjat. Hanya Abah Sepuh saja yang ikut sholat, lalu orang tua itu berkata dengan nasihat, "Oh memang koyongono angger wong nganggo otak." Begitulah orang yang selalu menggunakan otaknya. Iblis berpikir kepada Allah saat diperintahkan untuk bersujud. Abah Sepuh tetap melanjutkan sholat. Meskipun beda suara niat bacaan sholat, sholat tetap sah karena ucapan imam tadi dibaca di luar sholat. Abah Sepuh sungguh cerdas dan cermat. Ke-11 santri yang tadi keluar sholat, Abah Sepuh mencarinya. Kini hanya Abah Sepuh saja di hutan. Ke-11 santri itu tersesat di hutan. Abah Sepuh melanjutkan perjalanan, hanya seorang diri menuju ke Bangkalan, tak ada bekal makanan, modalnya hanya yakin kepada Allah. Tibalah waktunya Abah Sepuh sampai pada tujuan. Abah Sepuh disambut dengan senyuman, lalu digandeng tangannya Syekhona Kholil. Kemudian Syekhona Kholil Bangkalan langsung mengijazahkan sholawat Bani Hashim yang diucapkan, Allahumma sholli ala Nabil Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa salim tasliman. Artinya, ya Allah, berikanlah rahmat serta salam kepada seorang nabi keturunan bangsawan Hashim, yakni Muhammad beserta keluarganya, semogalah tetap selamat dan sejahtera. Selesai memberikan ijazah sholawat, Syekhona langsung suruh Abah pulang. Tanpa sejenak pun Abah Sepuh beristirahat, dituntun Syekhona ke pantai terdekat dokter tempatnya. Abah Sepuh pun mengikuti pada perintah Kiai Kholil Bangkalan, untuk segera pulang dengan cepat, menggunakan perahu kecil, hanya untuk 1 orang muat. Abah Sepuh mencari dayungnya, dicari ke sana sini kemana-mana tak ada, lalu Abah Sepuh ingat dengan yakin membaca sholawat Bani Hashim. Tiba-tiba di luar logika perahu kecil kayak itu bersuara seperti mesin menyala, menuju tujuan sesuai arah perahu, dayungnya sholawat mengantarkan dengan cepat. Sampailah Abah Sepuh dengan selamat, di sebuah pantai Cirebon. Sang guru, yaitu Abah Tolha menyambutnya dengan hati gembira atas keberhasilannya. Sedangkan ke-11 santri Abah Tolha sudah di pesantren, yang waktu itu tersesat. Abah Sepuh murid terbaik Abah Tolha, yang begitu memiliki banyak karomah.
Kiai Haji Abdullah Mubarok atau yang kerap disapa dengan panggilan Abah Sepuh lahir tahun 1836 di Kampung Cicalung Kecamatan Tarikolot Kabupaten Sumedang. Sekarang kampung tersebut masuk ke dalam Desa Tanjung Sari Kecamatan Pageragum Kabupaten Tasikmalaya. Beliau merupakan putra dari R. Nurapraja. Abah Sepuh wafat pada tanggal 25 Januari 1956 dalam usia yang cukup panjang, yaitu 120 tahun. Ia meninggalkan sebuah lembaga pondok pesantren Suryalaya yang sangat berharga bagi pembinaan umat manusia. Pesantren tersebut dilanjutkan putranya yang sudah dipersiapkan sejak awal, Abah Anom. Putranya yang kelima tersebut juga melanjutkan dan menggantinya dalam mursyid Tarekat Qadiriyah Naksabandia. Abah Sepuh memulai pendidikannya dengan belajar mengaji kepada ayahnya, R. Nurapraja, yang bekerja sebagai upas kecamatan. Abah Sepuh kemudian dibesarkan oleh uaknya yang dikenal sebagai Kiai Jangkung. Sejak kecil, sudah gemar mengaji dan mesantren dan membantu orang tua dan keluarga, serta suka memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dukung channel Peci Ireng Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar tak ketinggalan video berikutnya.